saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ketiga yang berjudul Sebuah Persoalan Hidup dan Mati, di mana ayat intinya terdapat di dalam Amsal 6 ayat 23 yang berbunyi, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Di pelajaran pekan ini, Yesus sepertinya berbicara keras mengenai persoalan hidup dan mati. Nah, salah satu hal yang kita bisa ambil adalah poin tentang hukum. Ternyata Yesus juga memberikan kepada kita hukum untuk dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk mencapai satu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, di dalam buku Amsal 6 ayat 21, kalau kita baca, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Nah, di situ membahas sedikit tentang hukum. Kalau kita hubungkan dengan hukum, tambatkanlah pada lehermu dan juga tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu dan kalungkanlah itu pada lehermu. Yang berarti bahwa itu sangat dekat dengan kita, dekat di hati dan juga kalau kita lihat leher itu salah satu jalan nafas ya, pernafasan. Oleh sebab itu hukum juga sama seperti nafas yang bisa membawa kehidupan di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu juga hukum menjadi terang kehidupan. Kalau kita ayat yang biasa kita dengarkan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata hukum juga bahkan firman Tuhan itu salah satu pedoman di dalam kehidupan kita yang membawa terang dan juga mengarahkan langkah kaki kita untuk dapat mencapai kebenaran yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Sama seperti terang menerangi jalan di mana kita berjalan, hukum akan menolong kita tetap di jalur, yaitu ketika kita menghadapi pilihan-pilihan moral, itu akan menolong kita untuk mengetahui apa pilihan yang benar. Nah, selain itu, hukum juga bisa membawa kita untuk sadar terhadap pencobaan. Jadi dengan cara itu kita bisa melawan pencobaan yang ada di sekitar kita. Sama seperti hukum-hukum moral yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ternyata itu semua adalah satu karakter Tuhan, di mana Dia ingin agar umat-umatnya mengasihi Dia dan juga menuruti akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya, agar persoalan hidup dan mati pada akhirnya nanti boleh kita miliki, apakah kita memiliki kehidupan yang kekal atau malah kematian yang kekal. Nah, di akhir pelajaran ini dikatakan bahwa lebih baik kita mati daripada kita berdosa, lebih baik kita kekurangan daripada menipu, lebih baik kita lapar daripada berbohong. Ini salah satu hal di mana kita bisa menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pilihlah kemiskinan, celaan, dan terpisah dari sahabat atau penderitaan daripada mencemari jiwa dengan dosa. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menuruti hukum-hukum yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Kematian sebelum kecemaran atau pelanggaran hukum Allah harus menjadi semboyan setiap orang Kristen. Dikatakan sebagai orang-orang yang mengaku reformis, menghargai hal-hal yang hikmat, memurnikan kebenaran-kebenaran firman Allah, kita harus mengangkat standar jauh lebih tinggi daripada saat ini. Biarlah kiranya melalui sekilas pelajaran pekan ini, kita bisa mempelajari kembali firman Tuhan, terlebih khusus pelajaran selama minggu ke depan tentang sebuah persoalan hidup dan mati. Kiranya Tuhan memberkati kita.